Hai everybody, Best Movie kembali lagi menemani waktu mager kamu. Saat ini kita akan bahas alur film Joseph 2018. Film India ini menceritakan tentang pensiunan polisi yang sangat jenius dalam memecahkan kasus pembunuhan. Seperti apa keseruan film ini? Simak sampai habis alur ceritanya. Suatu hari terjadi pembunuhan kakek dan nenek. Polisi masih kebingungan tentang siapa pelakunya, hingga harus memanggil kembali seorang pensiunan detektif polisi yang bernama Joseph. Karena Joseph ini memang terkenal handal untuk kasus-kasus pembunuhan. Dengan penampilan ala bapak-bapak yang jarang mandi, Joseph meluncur ke TKP. Tanpa buang waktu, Joseph langsung melihat-lihat sekeliling rumah. Terlihat bola lampu yang dilepas, jejak sepatu yang ada di tembok. Lalu dia meminta tangga untuk naik ke lantai 2. Nampak ada pintu yang tercongkel dan sobekan kalender. Lanjut ke ruang tamu di lantai bawah. Terlihat mayat kakek terbaring di lantai. Joseph pun mengamati meja yang terdapat chai atau teh India, keripik, dan majalah yang terdapat foto-foto gadis. Kemudian Joseph ke ruang tengah. Di sana sudah ada mayat nenek yang tewas mengenaskan. Berjalan ke dapur, dia menemukan panci bolong. Barang-barang pasangan lansia ini berantakan, dan barang berharga lainnya juga hilang. Yang berarti ada indikasi ini adalah kasus pencurian sekaligus pembunuhan. Setelah olah TKP, Joseph menginterogasi keluarga korban, yaitu cucu laki-laki bernama Manu, anak perempuan, dan anak lelaki. Si cucu beralibi jika dia sedang menonton bioskop di hari kejadian, sementara anak perempuannya sedang pergi. Begitu juga anak lelakinya sedang di luar kota. Joseph meminta pihak kepolisian mendata sidik jari, juga memeriksa handphone keluarga korban. Joseph juga meminta seseorang untuk membeli arak dan meminta si Manu untuk mengambilkan gelas. Setelah menemukan bukti yang cukup, Joseph yakin kalau pelakunya adalah cucu korban sendiri. Polisi pun heran, bagaimana Joseph bisa yakin bahwa cucunya adalah pelaku? Joseph menjelaskan kalau sidik jari di bohlam identik dengan sidik jari Manu. Parang yang ditemukan di rumah Manu adalah senjata yang dipakai untuk menghabisi korban. Sobekan kalender yang berasal dari rumah pelaku. Pelaku diduga memanjat ke balkon lantai 2, mencopot lampu, di mana hanya orang yang masih bugarlah yang sanggup melakukannya. Pelaku juga mencongkel pintu di bagian gagang. Ketika gagal, dia turun ke bawah dan menjejakkan kakinya ke tembok. Pura-pura bertamu, juga duduk di sofa, makan keripik sambil membuka majalah berisi foto gadis-gadis. Saat nenek membuatkan teh, pelaku membunuh kakek di ruang tamu. Mendengar suara teriakan si kakek, nenek pun keluar dari dapur dan langsung diulti saat itu juga. Saat semua korban tewas, si cucu biadab ini mengambil semua harta benda kakek neneknya, lalu pergi tanpa rasa bersalah. Joseph dari awal memang sudah curiga pada Manu, karena tangannya terlihat terlipat saat diinterogasi. Yang secara psikologis itu adalah respon saat seseorang menyembunyikan sesuatu. Selain itu, menurut cyber, HP pelaku juga terlacak ada di TKP, jadi alibi menonton bioskop sudah terpatahkan. Setelah kasus ini beres, Joseph pun balik ke rumah. Joseph mempunyai beberapa sahabat pensiunan polisi dan juga satu polisi bagian cyber yang masih aktif bernama Sudi. Mereka kerap menghabiskan waktu bersama.
Berganti scene saat Joseph mendapat kabar tentang mantan istrinya yang mengalami kecelakaan. Dia langsung bergegas ke rumah sakit dan ditemui oleh Peter, suami Stella yang baru. Stella ditabrak lari oleh mobil jeep berwarna putih. Setelah itu warga menolongnya dan menaikkannya ke mobil yang melintas. Joseph begitu sedih karena keadaan Stella sudah sangat parah karena luka di belakang kepalanya yang sangat fatal. Tidak lama kemudian dokter menyebut Stella mengalami kematian otak. Dokter pun menawarkan pada keluarga Stella untuk mendonorkan organ lewat yayasan donasi organ. Stella pun dinyatakan meninggal dunia. Stella dikubur bersebelahan dengan Diana, anak kandung mereka. Joseph mulai curiga karena anak dan mantan istri yang dicintainya meninggal di tempat yang sama dengan cara yang juga sama. Joseph memulai penyelidikan dengan meminta berkas kronologi kecelakaan Stella ke kantor polisi. Polisi mengatakan Stella tergelincir, juga menabrak batu. Dia terluka di siku kiri dan juga dahi kirinya. Tapi anehnya penyebab kematiannya adalah luka di belakang kepala. Joseph pun mendatangi TKP untuk menanyai saksi mata, yaitu bapak pemilik warkop. Saksi mengatakan posisi Stella terlentang dengan luka di siku, juga dahi kiri, sama seperti pernyataan polisi. Setelah olah TKP, Joseph menyimpulkan penyebab kematian Stella adalah dibunuh, bukanlah kecelakaan. Joseph mendalami kasus ini dengan melibatkan sahabat-sahabatnya. Dari interogasi saksi, mobil jeep putih yang menabrak Stella berisi 2 penumpang. Saat kecelakaan terjadi, hanya penumpang di samping sopir yang menoleh. Lalu datang mobil Ford yang menolong berisi 2 orang. Merekalah yang membawa Stella ke rumah sakit. Penumpang wanita terlihat menelepon seseorang. Saksi mencatat plat nomor polisi mobil Ford tersebut. Setelah dicek oleh Sudi, ternyata plat itu palsu. Joseph menyuruh Sudi untuk melakukan mobile dumping ke TKP. Joseph menjelaskan ke sahabatnya kalau kasus ini pembunuhan. Kecelakaan itu terjadi tidak bertujuan untuk langsung membunuh Stella. Pelaku sengaja melibatkan saksi mata agar kecelakaan ini terlihat wajar dan dianggap sebagai kecelakaan murni, berbeda dengan kecelakaan tanpa saksi yang akan diselidiki kepolisian. Luka Stella saat terjatuh bukan luka yang serius, tapi menurut hasil otopsi, penyebab meninggalnya adalah luka dalam di belakang kepala. Jadi luka itu tidak terjadi di TKP. Singkat cerita, Sudi melakukan mobile dumping dengan hasil terlacaknya panggilan telepon saat kecelakaan Stella terjadi. Nomor HP wanita pembawa Stella yang berada di mobil Ford teridentifikasi. Setelah itu, ilustrator wajah menggambarkan sopir mobil Ford yang dilihat oleh saksi. Besok harinya, Joseph menemui gadis penerima donor hati dari Diana. Joseph meminta Diana pergi ke dokter yang sudah direkomendasikannya. Tiba-tiba, tanpa alasan yang jelas, Joseph menyayat urat nadinya sendiri. Untung saja, teman-temannya buru-buru memergoki dan segera melarikannya ke rumah sakit. Beruntung, nyawa Joseph masih tertolong. Beberapa hari setelahnya, Joseph mencari mobil Ford hitam di pusat rongsokan. Dengan pensel, Joseph mengecek adanya noda darah di jok mobil tersebut. Joseph yakin ini adalah mobil Ford yang membawa Stella. Joseph menunjukkan sketsa wajah sopir Ford ke pemilik pusat rongsokan. Ternyata, benar,
itulah orang yang menjual mobil Ford tersebut. Di pihak lain, Sudi melacak ada nomor baru yang dimasukkan ke handphone wanita penumpang mobil Ford. Dia membandingkan jumlah panggilan sama dengan jumlah kecelakaan yang terjadi. Jadi, setiap ada SIM card yang dimasukkan, maka 2 hari setelahnya ada kecelakaan serupa. Sudi berhasil melacak lokasi penumpang mobil Ford yang ternyata tinggal di sebuah apartemen. Dari security, mereka mendapat info kalau terduga pelaku memakai mobil ambasador hitam. Joseph meminta teman-temannya menunggu di sekitaran apartemen, sementara dia akan berada di jalur TKP. Malam harinya, Sudi dan Joseph memasang CCTV di mobil terduga pelaku kejahatan ini. Setelah menyusun rencana dengan matang, Joseph menyerahkan berkas untuk diberikan pada pengacara dan pihak kepolisian. Tibalah hari yang sudah direncanakan. Joseph pergi ke gereja, sedang teman-temannya melihat terduga pelaku keluar dari apartemen. Mereka pun segera membuntutinya. Teman-teman Joseph menghubungi Joseph, tapi anehnya Joseph malah cuek dan tetap melanjutkan ibadah. Di tengah perjalanan, mobil kawan-kawan Joseph mendadak bocor. Di sisi lain, Joseph yang pulang dari gereja diikuti oleh mobil Jeep putih dan ditabrak dari belakang, sama seperti anak dan mantan istrinya. Kemudian datang mobil ambasador hitam yang berpura-pura membawa Joseph untuk menolongnya. Di tengah perjalanan, kepala Joseph diketok oleh si penumpang wanita. Setelah dibawa ke rumah sakit, Joseph dinyatakan meninggal karena kematian otak, dan organ tubuhnya akan segera didonorkan pada orang lain. Pengacara Joseph membawa berkas bukti-bukti yang sudah dikumpulkan Joseph ke pengadilan. Sidang digelar. Pengacara menyatakan kalau Joseph adalah pensiunan polisi yang akan membuka kejahatan terselubung yang akan menggemparkan dunia. Joseph menuliskan jika anak dan mantan istrinya mengalami kematian otak di rumah sakit yang sama. Gadis yang seharusnya menerima donor hati dari Diana, anak Joseph, sampai saat ini belum menjalani transplantasi organ sama sekali. Jadi, modus yang dilakukan rumah sakit saat ada kecelakaan terjadi, yaitu akan segera melakukan prosedur kematian otak dari obat-obatan atau menunda perawatan. Semua itu dilakukan agar rumah sakit memperoleh 3 miliar rupiah dari bisnis penjualan organ, dibandingkan hanya merawat pasien selama 1 bulan yang hanya menghasilkan 200 juta rupiah. Joseph dan Sudi diam-diam sudah menyabotase data rumah sakit. Mereka mendapati kalau organ anaknya telah dijual ke seseorang dari luar negeri. Sistem rumah sakit akan mencari pasien dengan golongan darah yang sama dengan daftar pemesan organ tubuh. Dengan skema tabrak lari, mereka melakukan kematian otak. Joseph melihat rumah sakit memerlukan orang dengan golongan darah AB negatif yang kebetulan sama dengan golongan darahnya. Untuk itulah Joseph sengaja menyayat nadinya agar data-datanya masuk ke rumah sakit. Joseph paham kalau dirinya akan dibunuh, jadi dia memasang CCTV agar pengadilan mempunyai bukti yang cukup untuk menyeret pelakunya. Setelah 24 jam pasca operasi organ, kepolisian mencegat ambulans yang membawa mayat Joseph, dan jadilah Joseph menyerahkan mayatnya sendiri dengan organ yang sudah dijual ke orang asing. Setelah sidang selesai, pengacara Joseph menangis melihat semua pengorbanan Joseph yang rela mati demi tegaknya kebenaran. Dan film pun tamat dengan medali penghargaan untuk Joseph, sang pembela kebenaran. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di alur selanjutnya.